Si baik kabar Saya pikir jam 10. Saya pikir jam 10, ternyata jam 12. Iya. Di Papua sudah jam 1 ini. Oh gitu. Iya. Di Papua jam 1. Jadi jamnya jam Indonesia Barat atau jam Indonesia Papua ini? Semuanya ini. Mulai aja ya. Mulai saja ya. Bagaimana kabarnya Pak Kinting? Udah lama enggak ketemu ya? Sehat. Kami iya, udah lama ya. Ini baru join. Selamat datang Bu Tumus. Udah banyak teman-teman ini. Halo Bu Tumus. Cipta Ningsi. Halo. Salam. Ya, luar biasa, makin luar biasa. Iya. Pak Ginting. Bagaimana Bu Tumus? Sehat. Iya, sehat ya. Ya. Kalau nanti ke Lampung mampir ke rumahnya, ke gereja. Oh, pasti. Kalau ke Malang mampir ya. Iya, kalau ke Malang ya. Oke. Iya. Kalau pas liburan ke Malang mampir, kasih tahu lah. Iya, soalnya di Malang kan dulu sekolah saya di Batu Malang itu, stan. Oh, stan bukan di Batu Malang dong. Blondo Wagir. Di stan dekat tempat saya sekarang. Iya itulah, di situ dulu saya kan kuliah dulu. Di Bandulan sini tuh. Betul, di Bandulan. Iya, sekarang dekat saya. Kalau dari stan 1 kilo kali. Oh, 1 kilo, iya. Gereja mereka kan GKIN, Gereja Kristen Injili Nusantara itu loh. Dekat ya. Selamat datang Pak Mel. Putus ya Pak, jujur ya. Oh. Sambung di Selamat ketemu. Selamat bertemu kembali. Halo Pak Mel. Pak Melanus, waduh. Halo. Makin ganteng Pak Melanus ini. Ini subur genting, ampun. Subur genting. Betul Pak Melanus. Oh, Mbak Tumus Cipta Ningsi. Iya. Ibu saja saya tidak kenal kok. Yang saya kenal ibu. Kenal ya? Ibu Tumus saja kok. Bu Tumus memang terkenal. Oh, memang terkenal ya. Parah kan ya. Pak Mel mukanya gelap. Pak Mel, mukanya gelap. Sudah. Sinar, bagus. Oke, kelihatan sekarang. Oke. Pak Mel, apa kabar? Salam semua, selamat siang. Bapak-bapak, ibu-ibu kami yang dari bawah. Selamat siang. Halo. Jayapura, halo. Dekat banget. Henok, saya lupa nama. Sorry Pak Henok. Ini Pak Henok dari Sumba. Ketua wilayah Sumba. Oh, ketua wilayah Sumba ya? Iya, betul. Kita harus ketemu kalau ketua wilayah Sumba ya. Baik. Henok. Apa kabar? Oh, pendeta Henok Sumba lagi begitu ya. Abang Yoka suaranya itu ada padam itu, Abang Yoka. Itu ada Kak Henok itu. Bang Yoka. Tidak kenal juga. Hei, halo, apa kabar kakak? Baik. Ketua, semua kan sehat. Sehat. Mbak Puji, salam Mbak Puji. Itu waduh, Bang Yoka, Mbak Puji. Salam Bapak Pamel, salam Bapak Pendeta. Selamat siang. Selamat siang. Pak Saudara, halo Mbak Ica. Hai, luar biasa. Halo Mbak Ica. Senang ya bisa ketemu. Halo Bu Tumus.
Halo Pak Ariel, sehat? Yes. Berjuang dengan kesehatan. Le subur. Ayo Pak Ariel, salam. Senior, Pak Melianus, Tuhan berkati. Oke, selamat siang. Salam kenal. Terima kasih. Ini kita sedang ingetin teman-teman. Heno, salam kenal. Marice, Tuhan berkati. Ini Pak Ariel bagian menyapa, bikin. Bu Tumus katanya di Malang. Iya. Kapan ke Malang? Ya, sekaligus itu saya punya saudara juga di sana. Oh, di mana Pak Ariel? Ciliwung, daerah Ciliwung, terus daerah ini mana itu? Ya. Daerah Malang Kota, Malang mana ya? Malang Selatan atau Barat ya? Ya. Malang punya daerah sungai-sungai gitu. Bu Tumus di mana? Saya di perbatasan kotanya. Yang dekat, batasan dekat? Dekat Stan. Oh, kalau Pak Melianus ini yang waduh ini juga. Halo. Paling besar ya. Surabaya. Baru lihat ini belum ketemu langsung. Ini saya lupa semua orang, saya tidak kenal semua. Yang saya kenal itu Ibu Tumus Citaningsih. Karena kami berdekatan Malang dan Surabaya. Aduh. Halo juga. Halo Bu Eva. Halo Mbak. Mama Angga. Ya. Ibu ini anak-anaknya sekolah minggunya saya. Pak Ariel. Ya. Angga sama Eva. Eva ya. Angga sama Anggun. Anggun. Ngote Eva aja ini Bu. Wah. Ya Anggun. Sudah punya suami semua. Ya. Pak Pendeta. Hai. Oh, Messi, kalau. Halo, kok sudah rame ya? Halo Sondang. Ibu sudah rame. Halo. Ya. Siapa aja ini yang udah masuk? Yang agak saya ingat Sondang itu saja. Sama siapa? Yang jelas itu Ibu Tumus Citaningsih. Sondang sudah ingat saya Sondang. Yang satu alumni, yang satu yang mendapatkan alumni. Oh begitu. Oh ikut-ikutan begitu maksudnya. Oh kan ini pertemuan keluarga alumni, keluarga besar. Betul. Belum sah karena Pak Ariel belum masukin Bu Intan. Ada Neno Besi ya. Karena mau jemput Neno Bais. Oh. Wah pelanggaran ini. Oh. Ariel pelanggaran ini. Pak Ariel nggak masukin Mbak Intan jadi pelanggaran. Oh sebentar. Lagi mau jemput Marta. Lagi jemput Mbak Marta ini. Karena kita bertiga. Relax. Ini Pak Ginting betul-betul subur ya. Iya betul ya. Horas bah. Oh bukan Horas dia. Saya kira Pak Ariel ke belakang undang Mbak Intan untuk ikut duduk. Padahal Pak Ariel kembali duduk sendiri. Halo Mbak Pen. Salam Ipen. Oh alor NTT. Yosua pada mana? Pada mani. Shalom Pak. Shalom. Ini udah dimatiin. Itu Om Henok. Om Henok. Kamu masih ingat nggak sama Om Henok itu loh? Om Henok ini Jojo, Om Henok. Anak sekolah minggu ini.
Om Henok ini loh. Itu loh, Om Henok itu loh. Oh, Eski. Sini ada Om Henok nih. Sini cepat. Kamu masih ingat nggak sama Om Henok? Cepat. Masih ingat nggak sama Om Henok? Lilinnya menyala terus Bu Maria. Ini Om Henok, ini dia anak sekolah minggu sudah besar ini. Halo, Om Henok ya. Iya benar. Halo Om. Halo Om. Om Yopa. Om Yopa. Hey, Eski. Ya. Mana kabar Eski sekarang? Baik. Sudah besar ini Om Yopa. Di silent kayaknya suara. Oh. Bu Eva aktifkan dulu. Oh, pikir belum masuk. Dari kampus belum masuk. Betul, kampus belum masuk ya. Bambang Rian. Kampus baru siap-siap paling. Katanya mereka akan dengan mahasiswa. Kemarin Natal lagi bersih-bersih paling. Oh. Baru bersih-bersih. Bukan hari Sabtu mereka baru. Oh ya benar, kerja bakti. Kerja bakti dan kalau nggak kerja bakti main basket. Main basket di Magelang. Dulu kita belum punya lapangan basket, hanya lapangan voli. Basket di Magelang kita dengan Pak Smith. Lagi antre duit pelayanan di Mbak Yeti. Sekarang udah kasih di asrama putra ketua asrama. Ya ini yang senior belum pernah mengalami itu antre uang apa Kalau ketua asrama enggak apa-apa, asal jangan ketua asmara. Kalau saya ingat Pak Melianus ajar kita okultisme. Katanya kambing dia warnanya hitam tapi dia berteriak me, jadi merah katanya. Parah kamu ya. Makanya saya ingat beliau nih warnanya merah terus, soalnya dia kambing berteriak me seperti itu. Masalahnya MD merah delima, harapan kuning. Selamat Pak Harapan. Selamat siang Kak Eva. Namanya bagus sekali Harapan Halo. Selamat siang Pak Ariel. Selamat siang. Ya, kami baik-baik. Sedang bisa ketemu. Selamat pagi Pak Noris. Ya, selamat pagi, selamat Natal. Selamat Natal Pak. Selamat Natal. Pak Noris sekarang pelayanan Halo, di mana, Ibu Pak? Kati sedang. Pak Kit. Ya. Pak Kit Noris. Halo. Ya, Pak Garning. Bagaimana kabar? Baik, sehat Pak. Bapak sehat? Ya, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Noris barang. Saya cari dari tadi baru muncul loh. Ya, halo. Lah ini terlambat yo. Iya. Marah. Wah. Yesua, Pak Yesua. Aduh. Selamat siang Pak Bu. Siapa aja nih yang sudah? Pak Durning. Yo. Selamat. Piye kabare?
Sehat, Bu. Lewat kawah sudah sudah jadi boros kau sekarang. Yo. Boros GM ini ya. UEFA barunya. Datang semuanya. Halo, Bu. Halo. Selamat. Oke, toh. Weh, Mbak. Halo, Bu. Pak. Halo. Ya, Mbak Puji. Halo. Bukan. Iki Mbak Puji ada. Ya, Mbak. Bu, halo Bu Marta. Maria, Bu Marta. Bu Marta. Halo, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang Mbak Karni. Selamat pagi. Salam Pak Ariel. Salam. Ariel, Pak Intan. Mbak Intan. Dari kampus hanya nama istrinya yang keluar, nama suaminya nggak ada ya? Iya. Halo Pak Subur Ginting. Halo. Halo Pak Win. Hai, berikan dulu, Sleh. Menjual juga Pak Pendeta. Menjual kita Krina. Iya. Pak Rafin, kayaknya belum mati nih Pak Rafin ini ya. Ya. Iya. Iya, kecil dari sini belum mati kayaknya Pak Rafin ini. Iya. Mana yang lain? Wes, siapa nih? Saya sudah lupa siapa ya. Horas Pak Rafidin. Halo, Horas. Horas, Pak. Dicatat nama-namanya Pak Rafidin supaya jangan lupa. Pak Rafidin harus mencatat nama-nama supaya jangan lupa, Pak. Saya ada catatan sudah 18 orang, 19 dengan saya. Iya. Halo Bu Karni, mana Pak Harisnya? Harisnya sedang keluar ini. Oh, Mbak Maria. Halo Bu. Friend saya. Halo Ibu Karni. Halo. Pak Subur Ginting. Iya. Halo. Karni. Benar. Subur benar ya. Betul. Ketemu wis kada tua. Bu Sri. Bukan kami juga ya, kami tidak kena corona juga di sini, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kami juga belum. Banyak sekali. Walaupun Ibu Pati sedang bekerja di rumah sakit, tapi belum kena. Ya. Halo Pak Gurning, selamat pagi Pak Gurning. Selamat pagi Pak Yeri. Senang. Ya, Ibu Adlin, baik, puji Tuhan. Pak Noris, selamat pagi, masih ingat Yeri. Ya, betul, ya. Yeri, bagaimana kabar Yeri? Puji Tuhan, kami sehat semuanya, berkat Tuhan. Di mana sekarang? Saya masih di Salaman, Pak Noris. Di Salaman, dekatan di Borobudur. Ya, bagus. Oke, tapi istri saya nanti mungkin ikutnya agak siang, masih di sekolah, masih dinas. Masih tahu nama istrinya siapa, Pak? Mungkin istri saya Ibu Endang, Pak Noris. Endang Setianingsih. Oh iya. Ya. Ingat ya. Juga kasih tahu nama istrinya Pak Rafidin siapa? Namanya istrinya. Kalau istri saya Pak Noris sangat ingat ini dia. Halo Pak Noris. Wajahnya. Ya. Halo. Ya, Ibu Sri. Halo semuanya. Waduh. Baru saya ingat Soekarni ya. Saya baru ingat Soekarni ya. Siapa itu? Saya baru ingat Soekarni. Ya, Pak Sitorus bilang Soekarni. Tidak boleh sebut nama saja. Panggil ibu begitu. Sekarang dia sudah ibu. Sudah ibu ya. Tapi kan masih tulisannya tidak ada ibu, itu masih Soekarni itu. Jadi kalau Pak Sitorus panggil dia Soekarni, Sukar ini.
Jangan begitu Pak Mel. Sudah mau jadi Zaman Mbak, dulu. jadi tidak boleh panggil nama saja. Halo Bu Sri. Ya. Mana? Bu Karni, wah kangen ya Bu Karni. Kapan ke Blondo ya? Nah, ini baru sehat aja ini. Iya. Oh, barusan sakit Pak Bu Karni. Sakit apa? Sakit Halo demam. Ibu Marice Marang. Halo. Halo. Ayo mampir. Marice. Mampir ke Sehat ya. Bali, ke Singaraja. Salam untuk Salam, saudara-saudara ya. kita di Aloria. Di Bali ya Mbak Ica ya. Ya. Di Singaraja. Oh di Bali ya. Dekat Bu Eva. Iya, dekat. Wah, Dekat. kok Satu kok pulau. Ibu Marice kok sudah jadi oma-oma ya? Sudah jadi oma? Sudah. 2. Aku juga sudah opa sekarang. Aduh, ya Sudah jadi opung. Sudah jadi oma opa dengan ini opung. Nah. Halo Pak Ginting, gimana kabarnya ini? Ya. Kok tidak datang-datang ke Magelang? Mas- Ini kita main dulu nih. Oh iya. Ini saya sudah siapkan ini. Nanti kita main. Biar kita tanding dulu. Aku mau yang bola basket. Nah, kalau basket harus panggil Pak Norris dari Amerika biar kita Aku main mau bola dengan Pak basket. Norris. Pak Yeri harus komentar Pak Rapidin dulu, tunjukin raket tuh. Pak Yeri juga tunjukkan raket dulu Pak Yeri. Kita harus panggil Pak Norris sama Pak Jeb supaya kita main basket di Magelang. Ya, Pak. Ya, oke. Pak Smith. Oke. Dan Pak Smith. Pak Norris itu dari dulu ya gitu aja ya, nggak akan tua ini. Oh, Tuhan Yesus tidak berubah toh. Tidak berubah. Kalau Kayak Pak Tuhan Smith Yesus tidak berubah ini Pak Norris nih. Kalau sudah Pak Smith sudah pesan dulu tempat untuk kita. Sudah duluan pesan tiket untuk kita Pak Smith. Oh, Kayaknya Pak malah Smith. lebih Oh, Pak Smith sudah dipanggil Pak Tuhan. Iya, dia sudah pesan tiket untuk kita. Siapkan tempat. Iya. Betul. Ya. Ibu Julia masih hidup. Iya, betul. Puji Tuhan. Kalau Ibu Ya. Frida, apakah Pak Norris tahu kabarnya Ibu Frida Farmer? Tidak tahu. Ya, tidak tahu dia. Itu terlalu tua sudah. Ya, mungkin terlalu tua. Ya. Itu saja sudah tua sekali dia, Pak. Ya, Ibu Frida. Ya, udah tua sekali. Kalau anak-anak Pak Norris sudah married semua Pak ya? Sudah menikah ya? Ya, sudah menikah. Ya, semua sudah menikah. Jasmine punya satu anak. Masih kecil, masih 1 tahun. Oh ya. Jadi Pak Norris berapa cucunya? Ya, cuma 1. Baru satu. Mentang-mentang baru sudah 1. punya cucu, tanya cucu terus Pak Rapidin. Iya. Apa Pak Rapidin ingin punya cucu begitu? Sudah, ini nanti saya kasih tunjuk cucu saya. Bawa dulu sini cucunya. Cucu orang ya. Mentang-mentang sudah punya cucu. Ada cucu, sudah punya cucu saya. Ya, harusnya semua ikut ibu-ibu ya supaya bisa kita melepaskan kangen ya. Terima kasih untuk Ibu Eva yang sudah memfasilitasi kita ya bisa Zoom ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Woi, Pak Alpinus sudah muncul itu. Mana dia? Lihat dulu, cari dulu. Pak Alpinus. Oh, yang itu, ampun. Lepaskan topi itu. Saya yang dulu pakai, sekarang pakai topi sih. Salam Pak Metin, selamat siang. Selamat siang. Halo Pak Alpinus. Halo. Apa kabar?
Salam. Ibu Sondang. Hai Ibu Sondang. Halo. Gimana kabar? Baik. Ibu Epo urus Ibu Sondang, Pak. Ibu Epo urus. Om Alpinus. Iya. Calon Epo urus ini. Selamat siang, Pas. Om Alpinus. Siang. Selamat siang, Om Alpinus. Malek. Alpinus makin lengket Bikin kita yang lain iri ya. Jaga jarak loh. Jaga jarak. Lengket terus. Jaga jarak, Paldos. Halo, salam. Salam, Pak. Ya. Halo, Om Alpinus. Halo. Sehat-sehat. Nanti habis corona kita saling mengunjungi ya. Kalau nggak ketemu di kampus saja. Iya. Oke. Seharusnya kalau tidak COVID kemarin kita sudah rencanakan reuni Betul. di Magelang untuk kepada kita, dan tadinya Ibu Becky Smith sudah berencana mau datang. Becky Watkins. Oke ya. Sudah berencana mau datang dan kita mau mengadakan reuni sebetulnya. Tapi karena COVID ya. Jadi, ya, karena COVID ya kita Tunggu tunda. waktu, tunggu waktu Tuhan saja ya. Iya, iya. Tapi di surga, Pak. Nggak usah terlalu cepat surga ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke, selamat siang semuanya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Bapak Ibu yang manggilnya ya. Bapak Ibu dan Saudara semua yang sudah hadir di Zoom saat ini. Selamat datang, selamat bergabung juga bagi Bapak Norris yang sudah memberi waktu bergabung bersama kami. Edwin, selamat siang Edwin. Selamat siang Bang Yeri, luar biasa. Ya, sip. Sehat selalu ya. Bawa raket enggak? Aku mau pingpong saja Om Alpinus. Enggak, itu rekaman. Om Alpinus, pingpong. Yohanes itu di mana Edwin? Oh, Yohanes Filipus. Pingpong atau basket? Saya siap. Horas ba amani ada teh. Itu amani Andro. Mana Elmo, Maria? Enggak kelihatan. Ini Mas. Halo Pak. Halo. Oke. Selamat siang ya. Dia sembunyi nih Mas Yeri, sembunyi. Oh, iya. Soalnya Pak Yeri tidak pernah nongol di Mertoyu dan makanya Pak Rapin tunjukkan raket terus. Itu Pak Edwin. Pak Edwin di Kalimantan terus main terus itu. Mengundang rekan-rekan datang di Magelang supaya kita apa? Pertandingan. Rupanya Pak Rapin hanya tunjukkan raket saja tapi sudah nggak pernah main badminton itu Pak Yer. Iya. Apa ambil aja deh. Botlin kok kayaknya semakin kecil. Masa sih? Karena berdua ini. Gimana Pak itu? Gimana Pak Kuning? Itu istrinya kok kayaknya semakin kecil. Halo Bang Edwin. Kurang makan Mas. Masih sepak bola nggak Bang Edwin? Tidak ada penghasilan. Sepak bola masih nggak Bang Edwin? Masih futsal sekarang dengan bulu tangkis. Wah, keren. Kapan-kapan ke Magelang lawan Pak Rapidin sama Pak Yeri. Ya. Selamat Natal, Bu Risma. Bu Risma Sendiri. Halo. Halo, Pak Jen. Halo.
Shalom Bapak, Ibu. Datang sebentar. Halo. Selamat siang Pak Fasner. Ya, selamat siang. Selamat siang di Indonesia. Sudah larut malam di sini. Oh, selamat malam Pak Jeff. Di sini siang. Jam 12 malam. Jeff, selamat siang. Mana Ibu Pak Fasner? Ini Ibu. Iya. Senang sekali Pak melihat. Fasner ingat saya enggak? Ini Melianus. Wow, rame. Salam, selamat malam Pak Fasner. Ya, Pak Martin. Ibu Des. Halo Pak, Bu. Salam Pak Jeff. Wah, senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua. Halo Pak Jeff. Halo. Halo Bu. Salam. Ibu tambah muda Bu Jeff. Halo Pak Denis. Harus jujur. Ya berkat Tuhan, kami sehat-sehat. Amin. Pak Alpinus juga tambah muda tuh Pak Alpinus Pak. Wah, Kak Rusda, selamat siang Kak Rusda. Sudah berapa puluh tahun tidak ketemu. Iya, baru kali ini ketemu ya. Salam. Pak Jeff ini Indonesia kok nggak ada Pak Jeff nih. Marta. Halo Pak Rafidin. Pak Thompson. Berubah. Pak Thompson. Pak ini kok tambah putih. Aduh, Alpinus tambah putih. Bapak Ibu ada yang Simamura. ada Lumahan. Oh, ada Pak Lumahan. Pak Lumahan dengan Ibu bisa memperkenalkan diri teman-teman banyak yang belum kenal Bapak. Mana Pak Lumahan? Lagi biar Oh, salam. Salam Pak, shalom. Halo Pak Martin, selamat siang. Selamat siang. Siapa? Halo. Selamat siang Pak Noris. Malam Pak Jeff, Ibu Bet. Ini mantap. Ini muka baru nih. Ini bisa ngomong. Udah bisa garis merah dia. Enggak ada. Udah otomatis aja. Tahu mana? Otomatisnya tuh kan. Halo Pak Martin. Halo Pak Martin. Enggak usah aja ditutup. Kapan kita pulang ke Rote? Kapan? Halo juga. Salam. Ya. Selamat siang Bu Sukarti. Selamat siang Pak Martin. Suara Bu Eva. Ada di Denpasar. Halo. Halo, selamat siang Mbak Maria. Halo Kak Risa. Halo. Selamat siang Bu Sondang yang ada di Magelang. Ya, selamat siang Risma. Masih di Jogja. Iya Bu, masih di Jogja. Sondang. Selamat siang Bu Yati. Selamat bergabung Ibu Rosma dari Medan. Halo. Apa kabar Ibu dan Bapak? Sehat. Ada Bapak Gurning, Ibu Hotlin, ada Pak Thompson, kelompok Medan, Ibu Rusda, Siapa ini? lagi? Pak Thompson. Ada bunyi suara orang Medan ya? Ya.
Itu orang Medan ya. Horas itu. Ini orang Purworejo, Purworejo putih ya. Orang Medan yang mewakilinya nih Ibu Rosma. Orang Medan namanya Rido ya. Halo Bang. Pak, ada Pak Petrus Ngadino, udah berapa puluh tahun enggak ketemu. Halo Pak Pak Petrus. Selamat siang Pak Petrus. Selamat siang. Gimana kabar semuanya? Baik, puji Tuhan sehat. Ya. Oke, gabung. Ada salah namanya Ida di mana? Ida. Halo Pak Jeff. Bet. Halo. Dari Rindu. Selamat siang Pak Jeff. Saya dibuat malam di sana malam. Ya, jadi jadikan co-host Pak. Di sana malam cari-cari belum Karena tengah malam. Udah ketemu. Tutup. Ayo, main Zoom. Oh, Pak Ariel yang telepon. Ariel yang telepon. Ayo. Oke, saudara sekalian, sejak topik kita sekarang adalah bagaimana kita tetap fokus pada fokus yang utama. Lalu ayat firman Tuhan yang mau kita baca adalah, kita sudah tahu ini, sudah hafal kurasa ya. Karena itu semua pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu ada satu ayat lagi yang perlu kita baca. Markus 1:17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kedua ayat ini harusnya mengingatkan kita akan fokus yang utama. Saudara sekalian, bahwa kita sekarang ini berada di dalam yang saya sebut dengan godaan disorientasi arah. Disorientasi arah itu bukan saja terjadi pada dunia, tapi disorientasi itu seringkali juga terjadi di dalam dunia kekristenan, bahkan di dalam gereja-gereja, dalam pelayanan, termasuk juga disorientasi itu bisa terjadi dari kita secara pribadi. Kita sekarang ini adalah godaan, mengukur fokus, mengukur berhasilan, kesuksesan itu seringkali ditanya dengan pertanyaan sekaya apa aku. Sehingga apalagi munculnya misalnya teologi sukses, sehingga orang berpikir kalau semakin kaya, semakin diberkati, semakin dirasa bahwa itu adalah berkat Tuhan. Ya tidak salah dengan kekayaan. Lalu kita juga digodai dengan seterkenal apa aku. Sehingga sekarang ini, taruhlah kita katakan tidak salah menjadi terkenal. Tapi seringkali orang berlomba-lomba untuk terkenal dan dianggap keterkenalan itu adalah kesuksesan. Ya barangkali kita sebanyak apa yang kita layani gitu. Kadang-kadang kita berpikir sekarang ini bahwa semakin banyak yang saya layani dianggap semakin berhasil. Oke, tidak salah dengan banyaknya yang kita layani. Atau setinggi apa pendidikan kita, semakin kita, tidak salah pendidikan. Saya juga belajar, kita semua belajar. S1, S2, S3, itu tidak salah. Tapi seringkali orang mengukur keberhasilan itu atau fokus itu adalah setinggi apa aku. Bahkan sepintar, kan akhirnya sejahtera apa aku. Lalu kemudian seringkali juga kesuksesan dan keberhasilan itu diukur dengan secepat apa. Semakin cepat orang berhasil dianggap itu adalah merupakan keberhasilan yang sesungguhnya. Tidak salah cepat, tapi bukan ukuran. Dan itu disorientasi. Lalu kemudian sebesar apa? Sebesar apa penghasilanmu? Sebesar apa gerejamu? Sebesar apa macam-macam. Jadi tidak salah menjadi besar. Tidak salah memiliki gereja yang besar. Dan itu merupakan cita-cita kita juga. Tapi
itu merupakan seringkali menjadi godaan disorientasi arah. Tapi kalau kita membaca dari segi nats yang kita baca tadi, seharusnya kita diingatkan secara khusus para alumni STT Wesleyan, STT Magelang, yang kita dibina dulu, yang dipanggil melayani Tuhan, yang menyerahkan diri kita kepada Tuhan, di zaman-zaman yang penuh dengan tarikan-tarikan ini, seharusnya kita tetap fokus kepada hal yang utama. Apakah itu yang utama? Dari ayat ini kita bisa belajar, yang utama itu adalah bahwa kita harus tetap berada di dalam arah yang benar. Arah yang benar itu nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, kita juga harus memimpin dengan benar. Nah, mari kita lihat apakah kira-kira yang dimaksud dengan, saya sangat senang dengan kutipan dari seseorang namanya yang menulis buku Discipleship. Dia bilang itu adalah Pak Jim Putman. Dia bilang gini, pemimpin yang baik tetapi membawa ke arah yang salah, maka Anda sudah gagal. Memimpin dengan cara yang salah juga adalah kegagalan. Jadi pemimpin yang benar adalah memilih arah yang tepat dan memilih cara yang tepat. Jadi saudara, jangan sampai kita menjadi pemimpin yang baik tapi arah kita salah. Atau bisa juga arah kita udah benar tapi kita memimpin dengan cara yang salah. Jadi kalau bisa dua-duanya dapat kita tempuh, yaitu jadi pemimpin yang benar dan memilih arah yang tepat dan memilih cara yang tepat. Bagaimanakah kita selalu berada dalam fokus yang utama, yaitu bagaimanakah kita mengarah kepada arah yang benar. Saudara sekalian, arah dari pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kita sudah lama? Saya sudah melayani 38 tahun, dan saudara mungkin masih yang baru. Selama 38 tahun ini saya bergumul dengan banyak hal. Tapi kemudian saya diingatkan oleh Tuhan bahwa arah yang benar di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan adalah apabila kita tetap mengarah pada misi Allah. Lalu yang kedua, itu misi Allah itu apa? Mungkin pertanyaan kita ya. Jadi itu misinya. Lalu kemudian bagaimanakah kita memimpin dengan benar? Memimpin dengan benar adalah apabila kita sudah sampai kepada misi Allah itu, maka memimpin dengan benar adalah bagaimana kita seharusnya membimbing orang-orang yang kita layani, siapapun itu, orang besar, orang tua, orang kaya, orang miskin, orang yang berpendidikan tinggi atau rendah, seharusnya memimpin dengan benar adalah membimbing ke jalan Yesus. Berapa banyak diubahkan menjadi seperti Kristus? Kalau ditanya, berapa banyak murid kira-kira? Berapa banyak anggota gereja kita? Berapa banyak orang yang kita sudah layani? Berapa banyak orang yang mungkin cakupan dari wilayah pelayanan kita? Tapi menjadi pertanyaan adalah, di antara begitu banyak yang kita layani itu, harusnya ukurannya adalah, apakah orang-orang yang kita layani itu mengalami perubahan ke arah seperti Kristus, dan bahwa orang-orang yang kita layani itu akhirnya bukan saja diubahkan hidupnya. Pertanyaan sekali lagi adalah berapa orangkah orang-orang yang kita layani akan memiliki perubahan hidup? Yang sering terjadi adalah seorang pendeta sibuk sendirian. Dia mengerjakan semuanya. Tetapi sebenarnya apakah itu fokus utama Tuhan? Tidak. Artinya seorang murid adalah seseorang yang mempunyai perubahan. Perubahan apakah yang harus dimiliki oleh seorang murid? Harusnya terjadi sama seperti ini. Apa artinya menjadi seorang murid? Seorang murid adalah sesuai dengan Matius pasal 4:19 yang sama dengan Markus 1:17 tadi. Sebenarnya perubahan seorang murid adalah apabila dia mulai transformasi di dalam hal level kepala. Dia mengenal dia, mengikuti dia. Berarti dia tahu siapa itu Yesus. Dia tahu siapa yang dia ikuti. Dia kenal siapa Yesus. Namun itu hanyalah unsur kepala. Tapi harusnya itu membawa kepada level hati. Yaitu bahwa pengenalannya akan Tuhan Yesus, mengikuti Yesus itu sebenarnya harus masuk pada suatu proses di mana orang tersebut membiarkan Roh Kudus mengubah mereka di dalam hati yang menghasilkan pertumbuhan karakter seperti Yesus Kristus. Lalu kemudian akhirnya
Tapi seringkali banyak kita berhenti di sini, baik itu secara pribadi maupun kepada orang-orang yang kita layani. Itu adalah fokus dari apa yang kita sebut dengan fokus dari Allah. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, berarti pertama-tama tadi saya katakan tadi, misi Allah harus terjadi awalnya dulu dalam diri kita. Lalu kemudian misi Allah itu juga harus mengalami transformasi dalam diri kita sehingga kita juga menjadi murid, tetapi juga membawa orang-orang yang kita layani. Jemaat seberapapun itu. Jadi sehingga saya tanya begini, mungkin saudara terkesan dengan gereja-gereja mega church gitu ya. Mega church itu adalah gerejanya mungkin ribuan. Mungkin saya pernah khotbah untuk 3.000 orang. Tetapi pertanyaan selalu saya adalah waktu melihat begitu banyak orang, berapa banyak di antara mereka ini yang sebenarnya sudah tergolong menjadi murid? Tapi biasanya gereja-gereja seringkali menginambubukan jemaatnya. Hanya untuk apa? Supaya mereka mendapat berkat, supaya mereka bisa sembuh, supaya mereka bisa menjadi kaya, supaya mereka bisa didoakan naik pangkat dan sebagainya, supaya mereka berhasil di dalam semuanya. Tetapi berhentinya hanya di dalam pengalaman. Jadi sehingga akhirnya pertanyaan kita adalah siapakah jemaat yang kita layani? Akhirnya mereka adalah seperti pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan pengobatan, yang memerlukan kekuatan. Tapi that's it, hanya berhenti di sana. Nah, namun fokus utama yang harus kita kerjakan adalah, saya masih ingat dulu sebenarnya yang mungkin dilupakan oleh pendahulu-pendahulu saudara mungkin yang masih muda, belum agak mirip juga sih zaman dulu. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang klasik, tetapi kadang-kadang sering dilupakan. Kadang-kadang kita sebagai pelayan sangat puas apabila kita sudah mengumpulkan banyak orang. Kita sangat puas apabila gereja kita sudah cantik. Kita sudah puas apabila ada puji-pujian yang dinyanyikan. Sehingga kita berlomba-lomba dengan membentuk tim musik, tim paduan suara dan sebagainya. Tetapi pertanyaan seringkali bahwa itu hanya sampai pada level-level yang tidak sampai kepada yang disebut dengan menjadi murid. Jadi oleh karena itu saudara, melalui pertemuan ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita kepada cinta kasih kita yang semula-mula, pada visi yang paling utama di tengah-tengah perubahan dunia kita sekarang ini. Nah oleh karena itu, memang saya tahu itu. Apakah menjadikan seseorang murid, bahkan diri kita sendiri menjadi seorang murid dan membuat jemaat-jemaat yang kita layani menjadi seorang murid, apakah itu bisa menjadi proses instan? Mungkin perlu selalu dipertanyakan, enggak lah. Ada proses dalam Alkitab, yaitu yang kita kenal dengan suatu proses, progressive sanctification. Memang harus sama dengan jemaat kita atau pada diri kita juga gitu ya. Jadi saya selalu bilang begini, saya sendiri harus sabar dengan diri saya. Pada waktu saya tidak sabar dengan diri saya juga tidak bisa sabar dengan diri orang lain. Kan begitu ya. Nah, jadi artinya apa itu? Untuk mencapai proses itu tidak bisa dengan instan. Jangan kita tergoda misalnya, oh ya kita bikin KKR dan banyak orang-orang datang dan cepat bertumbuh. Kadang-kadang kita cepat puas dan kita katakan puji Tuhan. Tapi pertanyaan apakah itu fokus utama Tuhan? Tidak. Dan mereka harus mengalami perubahan. Yang seringkali menjadi tangisan saya secara pribadi adalah saya sudah melayani jemaat bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi nggak ada berubah. Memang setia datang ke gereja. Tapi pertanyaan apakah itu tujuan Tuhan untuk mereka? Saya tidak yakin begitu. Harus mereka juga ikut di dalam keterlibatan di dalam misi Tuhan. Satu proses, memang lambat. Saya berpikir begini, pelayanan yang coba saya juga layani, itu prosesnya lama rupanya. Ada perlu kesabaran, ada perlu ini, perlu ini, perlu ini. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang frustrasi, kadang-kadang udah naik, turun lagi, ya kan. Dalam diri saya sendiri, dalam diri kita semua, kadang-kadang ada up and down. Terus, tapi menurut saya itu adalah suatu proses. Yang penting adalah bukan berapa banyak kita gagal. Yang paling penting bukan berapa banyak kita atau berapa tidak begitu cepatnya kita. Bukan itu sebenarnya masalah kita. Tapi masalah kita adalah apakah kita sabar terus pada fokus yang utama itu.
Nggak masalah. Saudara masih tahu kan perlombaan antara kelinci dengan kura-kura. Kura-kura itu berjalan pelan, tapi dia kepada arah yang benar. Mungkin ada di antara kita tahu bahwa tidak semua kita punya latar belakang kehidupan yang selalu sama. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin dulu baik-baik aja. Mungkin di antara saudara dulu orang-orang brengsek, tapi yang diubah oleh Tuhan. Tapi untuk membuat kita menjadi murid itu memerlukan suatu proses yang begitu. Tapi kelambatan itu bukan bagi saya, bukan sesuatu yang dipermasalahkan Allah. Kegagalan kita seringkali bukan menjadi hal yang dipermasalahkan oleh Allah. Tapi yang dipersoalkan oleh Allah adalah apakah arah kita benar, apakah kita maju, cepat atau lambat. Nah, baik itu terhadap diri kita maupun dalam gereja kita. Jadi jangan saudara, saya tahu misalnya dengan gerakan-gerakan gereja sekarang ini, orang selalu tergoda bagaimana supaya gereja saya cepat, supaya saya bisa membangun gereja yang besar, supaya banyak orang, bagaimana saya buat. Itu kita tergoda dengan apa? Godaan kita adalah godaan seperti yang disebut dengan arus dunia sekarang yang serba instan, cepat. Saudara, kita harus sabar semuanya. Jadi itulah yang kita lihat. Lalu kemudian ukuran berhasil apa? Jadi sehingga gini, banyak orang apakah Anda berhasil? Pertanyaannya adalah keberhasilan bukan seperti yang kita katakan tadi. Jadi keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh apa setiap orang menjadi seperti Kristus. Nah sama, kalau saya mau tanya sama diri saya, apakah saya orang berhasil? Apakah saudara seorang berhasil? Pertanyaannya adalah sejauh apa saya menjadi seperti Kristus? Tentu menjadi seperti Kristus bukan kita menjadi ilahi, bukan. Menjadi seperti Kristus adalah kita akhirnya semakin dekat pada karakter Kristus. Kan itu yang harus menjadi ukurannya. Jadi bukan pangkat saya bisa tinggi, kedudukan saya bisa tinggi, uang saya bisa banyak. Tapi kalau karakter saya sendiri tidak menuju pada proses menjadi seperti Kristus, sebenarnya saya kurang berhasil. Oleh karena itu saudara, teman-teman, saya sekali lagi usia saya sudah 60 tahun. Mungkin saudara masih ada yang 20 sekian tahun. Oke. Maksud saya adalah begini. Kenapa saya sampaikan ini? Oh ya, mungkin saya bisa sebagai orang tua juga yang mengalami banyak perubahan. Tapi maksud saya begini. Walaupun saudara masih muda, tapi yang penting adalah arahnya benar. Arahnya benar. Lalu kemudian kalau sudah arahnya benar, maka kalian pun nanti atau kita semua juga akan dapat arah kita udah benar. Lalu kita memimpin orang pun dengan benar. Jangan puas sekali lagi. Jangan puas hanya karena ada jumlah yang besar dan income yang besar. Itu tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan. Saya tahu sekarang ini ada banyak pendeta sangat bangga apabila dia memakai jam Rolex karena dianggap itu kesuksesan. Bahkan di Medan ini sudah sangat tren. Semakin banyak dia sering ke Yerusalem, katanya semakin banyak berkatnya, semakin tinggi rohaninya. Kan nggak bisa begitu. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah sejauh apa setiap orang menjadi seperti Kristus. Itulah misi Allah. Lalu yang berikutnya adalah ukuran keberhasilan adalah seberapa banyak orang dibawa dan dibimbing ke jalan Yesus. Datang kepada Kristus dan mengikut Dia. Ukurannya adalah berapa banyak orang yang sedang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan mengerjakan misi kerajaannya. Nilai dan ukurannya adalah berapa banyak yang benar-benar menjadi murid yang menjadikan murid. Itu yang menjadi ukurannya. Nah, saya ingin sampaikan begini. Mungkin yang terakhir secara pribadi. Dalam pengalaman juga, dalam juga perenungan. Saya tahu banyak anggapan dan tanggapan dan penilaian orang terhadap kita. Seringkali bisa menyedihkan dan sebagainya. Tapi saya selalu bilang begini. Jangan biarkan siapapun mengukur dirimu kamu gagal atau tidak. Biarkan Yesus Tuhanmu, Kristus Tuhanmu yang setia dan sabar itu menjadi patokan dalam kamu melayani. Jangan jadikan orang mematahkan semangatmu. Jangan jadikan orang lain mungkin dengan penilaiannya yang apapun itu, membiarkan kamu tidak maju menjadi seperti Kristus. Saya tahu memang penilaian orang dapat menjadi pertimbangan, dapat menjadi masukan bagi kita, tapi jangan jadikan itu menjadi. Mari kita lanjut lagi. Kita persilakan Bapak Bambang
Ketua Alumni, kami persilakan, kami berikan waktu, monggo. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Sondang. Bapak Ibu segenap sivitas akademi STT Magelang yang dikasih Tuhan. Dalam kesempatan ini perkenankan saya mewakili alumni, Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Magelang. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya temu alumni pada saat ini. Untuk itu dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada STT Magelang yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan siang hari ini. Juga terkhusus kepada Ibu Eva yang sudah memprakarsai kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Juga kepada Bapak Pendeta John Simamora yang sudah berkenan menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa, memotivasi, menginspirasi kita semua. Juga teman-teman alumni yang sudah bersedia bergabung di dalam kegiatan temu alumni pada siang hari ini. Secara khusus kami juga akan memberikan penghargaan karena teman-teman ini dia sangat aktif di dalam kegiatan WA kita, WA Group STT Alumni Magelang. Yang pertama kepada Pendeta Ariel Sansigus dari Semarang yang sangat aktif. Setiap hari dia selalu komen, selalu memotivasi teman-teman. Juga kepada Ibu Eva, luar biasa. Setiap hari selalu menyapa kita semua, sehingga kita semua ikut aktif dalam kegiatan kesempatan ini. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya boleh berkenalan dengan para senior-senior kita, para misi kita yang sudah pernah terlibat di dalam kegiatan pelayanan di Indonesia. Untuk itu kami bersyukur dan terima kasih. Dan akhirnya selamat untuk kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, amin. Terima kasih Pak Bambang sebagai Ketua Alumni. Nah sekarang untuk menggunakan waktu yang masih ada, kalau kita semua masih, tadi kan di awal ibadah sudah selesai, di awal kita sempat sapa menyapa, tapi mungkin belum semua. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Silahkan mungkin bisa dibantu yang belum ya, yang belum Kota Medan tadi yang sudah kita ini, Kota Medan dan Kupang NTT, Sumba. Monggo yang dari saat ini mungkin yang dari tempat yang dekat dulu ya, supaya saya lihat kok banyak yang keluar ya, yang dari Jawa, banyak acara kali ya. Yang dari Jawa kami persilahkan dulu, Jawa, ya pokoknya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Silahkan yang dari Jawa, monggo memperkenalkan diri, tempat pelayanan, alumni tahun berapa, supaya semakin kenal dengan Bapak Ketua Alumni kita ini. Mari Bapak Ibu, ditolong, ditolong Pak Martin, ditolongin. Yang dari Jawa, silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kita sampai ke NTT, tetapi ada beberapa yang belum sempat memperkenalkan diri. Mohon kita karena waktu yang banyak, cukup memperkenalkan diri, pelayanan di mana, dan ya alumni tahun berapa ya. Tadi saya, tapi seperti sudah tidak ada ya. Tadi Ibu Sofiadu sudah ya, Ibu Sofiadu tadi saya lihat ada Stella tapi tidak ada. Mungkin kita ke Indonesia paling timur dulu. Papua. Coba nanti kita hargai yang, karena paling timur itu jamnya sekarang ini, waduh dia sudah kesorean ya. Ibu Papua. Papua. Ibu Messi Nenobais, monggo dari Papua, bisa hidupkan monggo. Salam, selamat sore semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bisa bertemu. Saya Messi Nenobais, tamatan tahun 2011 dari STT Magelang. Sekarang di Papua, melayani di sekolah. Terima kasih. Oke, di sekolah ya. Jadi Bu guru ya.
Siap. Ya, masih ada lagi yang di Papua? Lanjut. Rupanya cuma hanya Ibu Mesik, monggo tadi sepertinya dari grupnya Ibu Eti baru memperkenalkan diri, ada yang lain mohon grupnya Ibu Eti dari Sumba. Halo. Halo, selamat sore. Selamat Di sini sore. sudah sore. Ya. Saya tidak usah lagi. Semua sudah tahu. Yang belum tahu, nama saya Adu. Saya alumni tahun 95. Pelayanan di Temanggung sampai tahun 2004. 2004 sampai sekarang 16 tahun kami di Sumba. Kami melayani Gereja Wesleyan yang ada di Sumba. Oke, terima kasih Bu Eti. Terima kasih. Ya, masih ada yang lainnya di sampingnya, monggo. Selamat siang. Ya. Atas nama Yohanes Kilimandu, alumni 2000 melayani di Gereja Wesleyan yang ada di Sumba. Terima kasih. Halo, selamat sore. Nama saya Erni Mainimba. Saya alumni STT Magelang tahun 2013. Saya melayani tahun 2013 hingga sekarang tahun 2020, berarti sudah melayani 7 tahun. Terima kasih. Shalom. Shalom. Monggo, lanjut. Halo. Sudah ya? Oke. Pulau Alor, ada Pulau Alor. Ada itu Bapak Pulau Alor, Bapak. Ada Ibu Marteda. Halo, ada? Halo Ibu Marteda. Halo, apakah Ibu Marteda masih ada di dalam? Oh, silakan Ibu Marteda. Ya, salam, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Ya, saya Marteda Pulaau, alumni tahun 2011 dan jadi melayani di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada yang belum, Bapak Ibu yang dari NTT, supaya nggak kelewatan? Karena Sudah, ada yang sudah. Oke, monggo Ibu Pendeta Sondang, kalau di Jawa kan Ibu kenal saya. Halo, yang dari Jawa, monggo, persilakan. Jawa Timur. Jawa Timur ada Pak Mel, ada Ibu Tumus. Ya, silakan Pak, langsung saja. Halo. Halo Jawa Timur, ada Bapak Melianus dan ada Ibu Tumus ya. Saya mau Ibu Tumus duluan, kakak saya duluan, nanti saya nyusul. Gitu. Itu penghargaan dong. Ayo rapopo. 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 Ya, baik. Jadi saya hanya mau bilang begini.
Saya yang meratakan kampus kita Wesleyan di Magelang itu. Keluar yang asli dirata itu saya yang ratakan dulu. Pohon-pohon yang ada itu saya yang tanam. Saya pernah diundang oleh ketua rektor waktu itu Pak Martin Balu. Beliau suruh anak-anak turunkan itu buah rambutan ditumpukkan di depan kamar saya itu supaya saya makan. Itu tanda mengucap terima kasih saya tanam itu buah-buah rambutan itu. Nah, jadi ya. Jadi pohon biasa. Dia pemelihara sapi dulu. Sapi juga. Sapi. Habis orang mau curi itu sapi, saya kasih tahu Pak Smith. Pak Smith suruh jual itu sapi. Kami beli sepeda ontel. Belikan ke saya sepeda ontel. Jadi dia naik sepeda itu dari Londo ke Magelang terus. Biasa. Ini tukang jalan. Ya, ini tukang jalan. Jadi saya tamat. Terima kasih Pak. Teman saya suami yang tadi bicara itu ya. Ibu Rosma Siahaan, Ibu Roseli Purwa, Om Alpinus Malet, dan saya. Kami 4 orang itu tamat tahun 86. Waktu itu sebelum kami ujian skripsi itu Ibu Rosma itu biasa sakit-sakitan. Tapi ketika kami tulis skripsi 2 bulan, Ibu Rosma itu tidak pernah sakit sampai kami wisuda. Sangat soalnya Pak mau lulus Pak. Semangat Pak mau sarjana soalnya. Ya bukan. Oke. Nah itulah kekompakan alumni dulu ya. Mungkin beda sekarang ini karena sekarang kalian banyak. Dulu kami sedikit. Sekali tamat hanya 4 orang. Pak Joni Simamora itu 4 orang mereka. Lalu nyusul kami 4 orang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lagi, apakah ada Ibu Tumus? Ya dia tukang ngambil kelapa malam-malam itu. Panjat. Kami bakar singkong. Ambil kelapa muda malam-malam makan singkong dengan kelapa muda. Rasanya apa Pak? Saya yang tanam singkong segala macam itu saya tanam singkong. Kacang panjang itu saya tanam kok. Sampai akhirnya Abang Saud sudah meninggal, tapi masih ada satu hal. Bibit kates, bibit pepaya. Okay. Masih ada ya? Ya. Mari dilanjut. Ya, begitulah ya. Suka duka itu ya. Mesti ada tiap angkatan itu. Kita dari Jawa Timur ke Jogja. Monggo. Ibu Bekti, monggo Ibu Bekti. Tolong hidupkan mic-nya Ibu. Beci ada tanyakan mengenai Beci? Ibu Bekti. Oh, Beci tidak ada di sini. Dia tinggal di satu tempat. Oh iya. Ibu Bekti Jogja, monggo. Kalau papan tangan. Bukan Beci, Pak. Ya, itu tolong di apa dia? Di si Bekti udah mau ngomong itu di. Ibu Bekti speakernya. Host mau bantu. Ayo Bu Eva.
Oh. Ibu Pipi, speakernya. Iya. Oke, silakan Bu. Oh. Bisa dengar? Sudah bisa dengar? Ya. Monggo. Ya. Oh, ya. Terima kasih bahwa ya, saya baru bisa aja masuk karena tadi ada tamu. Saya mohon maaf nggak bisa mengikuti. Ya. Satu hal yang saya sangat berkesan waktu saya kuliah, saya punya dosen yang menjadi idola saya. Maaf ini. Dosen apologetika sama dosen yang ini berkhotbah. Itu yang sebutin dong. Sebutin dong namanya. Pak Joni. Pak Joni. Ya. Itu membuat saya semangat. Kenapa seringkali walaupun mungkin sekali membuat catatan semangat kasih nilai begini. Padahal saya tahu sendiri kemampuan saya seberapa. Ya memang pernah saya nyontek. Ya, aku ujiannya Butumus. Tapi kan Butumus sendiri yang nggak opo. Saya mengaku tapi saat sudah ada wisuda. Tapi saya mohon maaf ini. Terima kasih. Ya, oke. Itu kenangan yang lanjut. Masih ada yang Jogja. Ya. Mari Pak Martin, masih ada Jogja. Jogja masih ada, halo. Sebentar, tadi ada Ibu Tumus masuk tadi. Ada Ibu Tumus tadi. Mari Bu, silahkan. Ya, saya dari Jogja. Terima kasih Bapak Ibu ya waktu, dan saya alumni tahun 2007. Nama saya Risma Sembiring. Saya dari Medan tapi pelayanan di Jogja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Puji. Dengar suaranya Pak Alpinus dulu, itu gimana tuh? Mbak Puji, silakan Mbak Puji. Ya, shalom, selamat sore. Ya, selamat sore. Nama saya Puji, saya alumni tahun 2015 dan sekarang melayani bersama dengan Bapak Pendeta Paden Simarmata di Yogyakarta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Lanjut. Alpinus itu halo, ngomong lanjut. Pak Alvinus, monggo Pak Alvinus silahkan lanjut. Favorit. Gak kelihatan ya dari sini. Lundi toh. Gak kelihatan. Dituntun Bu, dituntun. Oke. Mohon di unmute speakernya. Saya klik-klik tapi nggak direspon. Halo, Pak Alvinus. Oke. Tunggu Pak Pinus. Bu Sarinten. Nama saya Alvinus. Oh, ada. Anak dua. Mereka sudah kuliah semua. Saya lulus tahun 87 di Tegal, Ponorogo, dan terakhir di Apa? Kucing yang mana? Karo nangis Pak Alpinus. sekarang di apa bisa di Kuning. Halo, sudah? Lanjut. Ayo lanjut. Lanjut lagi. Magelang ya, Magelang boleh.
Magelang, Pak Martin, silahkan. Sebelum ke Magelang, kita ke Denpasar dulu, karena Denpasar belum memperkenalkan diri. Oke, silahkan. Kenal itu. Mari, silahkan. Silakan ada iya Pak Nixon Khomeini itu sakit, jadi nanti didoakan. Sama saya Eva, salam kenal semuanya. Begitu saja. Saya pelayanan bersama dengan suami. Alumni tahun berapa Ibu? Alumni 1986. 96. 1996. Sudah lupa tahun berapa lulusnya. Dosen favorit saya Pak Joni. Jadi ketika saya beliau untuk menyampaikan firman Tuhan, saya senang sekali mendengar suaranya. Hari ini saya sangat diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut lagi Pak Martin, silahkan. Monggo Pak Yeri. Oke, selamat siang semuanya, rekan-rekan alumni FFT Magelang, para senior kami yang hebat-hebat, yang luar biasa. Saya Yeri, angkatan 99. Puji Tuhan kalau hari ini bisa kumpul, rasanya senang. Ini baru yang perdana, jadi masih banyak kendala-kendala. Mungkin di lain kesempatan Bu Eva bisa lebih bagus lagi dan lebih banyak yang ikut. Ya. Saya istri satu saja di samping saya. Ini ceritanya dulu tidak hanya belajar tapi juga biru jodoh ternyata di STT Magelang. Anak kami dua, yang pertama laki-laki kelas 3 SMA, yang kedua cewek kelas 1 SMP. Itu saja perkenalan kami dan melayani di Salaman. Yang sekarang boleh salaman tapi saya selalu salaman terus. Ya ini saya yang mungkin bisa ngomong. Selamat sore Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita boleh bertemu. Mohon maaf tadi saya keluar tapi saya sudah nongol lagi. Tadi soalnya posisi di sekolah, sekarang saya sudah di rumah. Ya. Pada kesempatan ini saya lulus tahun 2001 dan saya pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing saya pada waktu saya kuliah dan saya boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal 2020, Tuhan memberkati. Oke, lanjut. Semarang itu Semarang. Semarang. Monggo. Pak Ipung. Ariel.